Halo Pop Lovers. Halo Pop Lovers, apa kabar? Senang banget kita bisa nemenin kamu lagi di Pot Bunga, podcast hubungan asmara yang tayang setiap hari Jumat jam 5.15. Jam 5:15 ya. Dan seperti biasa setiap minggunya kita punya tamu yang akan menceritakan pengalaman cintanya ya lah ya. Oke. Tapi sebelum kita mulai, kita mau disclaim dulu bahwa kita sudah melakukan tes swab antigen untuk seluruh kru dan tamu yang hadir hari ini. Jarak juga kita agak-agak jauhan ya. Kita sudah menerapkan protokol kesehatan intinya. Ruangan juga sudah didesinfektan ya. Jadi kita semua sudah safe di sini, Pop Lovers. Jadi ada baiknya mungkin supaya lebih jelas lagi ceritanya, lebih nyampe ke Pop Lovers, kita bisa lepas masker sekarang ya. 1, 2, 3, lepas. Udah kayak tiap lilin ya, Wak. Yes. Pop Lovers, kamu yang di GoPlay kita mau mulai sapa nih ya. Kayaknya sudah lumayan banyak yang masuk. Terima kasih yang sudah gabung di GoPlay hari ini. Dan nanti ini juga akan ada di podcastnya Pop FM ya. Di Popcast, POPCAST. Dan seperti kita tadi ulang lagi ya, bahwa tiap minggunya setiap hari Jumat jam 5.15 kita akan mendatangkan tamu yang akan curhat tentang kisah cintanya. Kadang tragis ya, dan kali ini juga gak kalah tragis ya. Ini gak kalah tragis. Kalau misalnya Pop Lovers udah kepoin Instagramnya Pop FM nih, kamu pasti udah tahu cluenya. Kalau yang sekarang ini, mengenaskan. Gimana ya, gue mau ngasih tahu tapi kayak sedih sendiri gitu. Iya, tapi kita kan ngomong ngenasin ya, tapi dia ketawa loh. Kayaknya dia seneng deh. Iya dong. Mohon maaf, ini syukur gitu ya, udah melalui. Jadi sekarang ya udah. Ini judulnya aja 6 bulan. Umur pernikahan cuma 6 bulan. Dan dia ketawa. Pop Lovers, my God. Kayaknya dia malah bersyukur kayak alhamdulillah, untung gue cuma nikahnya 6 bulan gitu. Tapi gitu ya. Udah disiapin tisu. Oh ya. Air itu. juga udah ada ya. Jadi kalau misalnya mau sesungguhkan nangis boleh ya. Kita langsung aja kenalin bintang tamu kita yang sudah hadir di studionya Pop FM. Hai. Ada dia. Dian, apa kabar? Alhamdulillah. Kalau untuk hari ini sih baik-baik saja, nggak tahu besok ya. Oh gitu ya. Ya jangan-jangan gara-gara pot bunga jadi keinget lagi ya. Oh iya. Padahal udah healing ya, udah beberapa jangan-jangan udah lama juga nih kejadiannya ya kan? Ya lumayan lama sih, 2015 berarti udah 6 tahun yang lalu. Harusnya udah move on. Harusnya. Nanti kita tanya ya, sebenarnya udah move on apa belum. Kita bakal korek-korek lebih lanjut lagi nih, kira-kira Dian kayak gimana perasaannya sekarang setelah cuma menikah 6 bulan, terus melihat mantan suami udah berbahagia. Oh gitu ya? Udah berbahagia dia ya? Oke, sebelum sampai ke mantan suami lo udah berbahagia, dan nanti kita juga mau tahu lo sebenarnya udah bahagia juga apa belum gitu. Bisa diceritain nggak sih, judulnya aja kita udah cukup ngenes nih. Umur pernikahan cuma 6 bulan. Apa yang terjadi sih sebenarnya? Maksudnya kenapa bisa sampai kayak gitu? Emang nggak pacaran jadi lo nggak tahu sifatnya atau gimana tuh? Sebenarnya pacaran waktu itu. Cuma nggak lama sih, jadi kayak pacaran sama nikahnya hampir setengahnya ya waktunya ya. Jadi pacarannya 3 bulan lah. Kenal baru 3 bulan sih. Baru kenal 3 bulan, Wak? Iya, baru kenal 3 bulan langsung ya kan. Apa yang membuat lo akhirnya baru kenal 3 bulan terus memutuskan untuk menikah? Kayaknya sih mungkin di usia waktu itu ya, 3 bulan tuh kayak siapa sih cewek yang di umur segitu nggak mau kalau diajak merit? Emang waktu itu umurnya berapa sih? Kayaknya 23 atau 24. Ih, masih muda banget. Berarti kayak baru lulus. Iya, baru lulus kuliah sih waktu itu. Oh, oke. Jadi gimana tuh? Kenal pacaran bahkan ya? 3 bulan. Pacaran 3 bulan. Kenal sampai pacaran 3 bulan. Terus diajak merit. Oke. Karena waktu itu dia bilang sih ayahnya yang pengen banget gue merit sama dia, karena katanya ayahnya tuh klop banget sama gue. Oh gitu. Kenapa nggak ayahnya aja yang nikah sama lu? Nah itu juga ya, kenapa ya? Iya, kenapa malah dia nyuruh anaknya yang nikah sama lu? Mungkin merasa lebih pantas anaknya daripada guenya, dan sadar diri ya. Oh gitu ya. Atau mungkin bapaknya masih pengen ngeliat lu gitu kan, supaya setiap hari ngeliat lu terus, jadi dia nyuruh anaknya nikah. Mohon maaf, ini jadi kemana-mana. Kayaknya itu tidak mungkin terjadi. Mohon maaf ibu-ibu ya kan. Film
di Amerika sana. Ya betul. Oke. Tapi maksudnya gini, lo beneran cinta atau ini perjodohan atau gimana tuh Dian? Beneran cinta sih. Awalnya kayak gue dikenalin, ya dijodohin sama temen gue gitu, kayaknya cocok nih mungkin menurut temen gue Dian sama si mantan suami gue ini. Terus ternyata selama ini gue doang gitu yang cinta. Oh tunggu, gimana? Bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan, tapi dianya sih mengaku cinta, tapi karena emang lagi nggak ada siapa-siapa aja saat itu di hidupnya. Jadi kosong. Ada gue, tapi ngaku-ngakunya ya cinta juga sama gua pada saat itu. Tunggu, ini udah kejauhan nih. Maksud gue gini, kalau bisa bilang ternyata nih cinta bertepuk sebelah tangan, itu tuh maksudnya yang lo rasain itu di pernikahan atau pas masih pacaran? Waktu udah di pernikahan, dia baru jujur. Ketika masih pacaran ya dia belum membuka semuanya. Jadi ya pas pacaran kayak manis-manis aja gitu. Terus dia cuma bilang sih, ayahku pengen banget kamu nikah sama aku karena dia waktu itu baru lulus S2. Jadi ya pokoknya apalagi selain nikah gitu kan. Dan ayahnya tuh punya watak yang keras. Jadi kayak dia berusaha untuk selalu ngewujudin apa maunya ayahnya. Atau jangan-jangan emang itu kebiasaan dia karena sebelumnya dia juga udah 2 kali married sih. Oke, jadi sama lo yang nggak tahu. Passion. Menikah adalah passion. Oke, jadi pernikahan sama lo itu adalah pernikahan ketiga. Yang ketiga kali. Nah, ceritain dong tuh dari pacaran apa yang terjadi, apa mulus-mulus aja sampai akhirnya lo menikah tuh, coba gimana tuh ceritanya? Kalau dari pacaran semuanya berjalan mulus. Udah gitu walaupun masa lalunya dia sih bilang ke gue dia udah pernah married gini, terus udah punya anak gitu segala macam, tapi di balik itu kan dia juga udah mapan, terus pintar, terus ya pokoknya semua yang kriteria lelaki idaman tuh ada di dia gitu lah. Kayaknya pantas untuk dinikahi. Tanpa gue mendengar suara-suara gaib dari temen gue yang nyaranin, lu yakin dia kan duda atau jadi teman-teman lu pun juga sudah memperingatkan lu. Sudah memperingatkan gitu. Terus gue nggak jujur sama orang tua gue sih bahwa dia sudah duda pada saat itu. Tapi agak konyol, masa lo gak bilang itu sih? Tapi dia duda punya anak atau duda punya anak. Oke. Tapi kan anaknya sama istrinya. Enggak sama lu. Apa yang menjadi concern lu nggak jujur sama orang tua lu kalau dia ternyata duda dan sudah punya anak? Karena menurut gue nggak tahu ya, pada saat itu tuh mungkin polos. Terus dia sendiri bilang ke gue, kayaknya nggak usah bilang ke orang tua kamu deh, aku udah punya anak kayak gitu. Kan polos banget ya. Dan lu mau aja? Iya gitu. Iya gitu. Tapi ya, kan pernikahan lu nikahnya resmi kan? Sorry. Maksudnya ada KUA, bukan yang cuman mohon maaf nikah siri gitu, bukan kan? Tapi kan kalau misalnya lu mengajukan pernikahan kan ada surat keterangan gitu loh, lo tuh keterangan perjaka atau duda gitu kan. Nah itu kan masa bokap lu kan yang nikahin lo nih, masa dia nggak lihat itu sih? Nah itu dia, jadi dia itu KTP-nya aja masih single pada saat itu, tapi sebenarnya udah kayak nikah, apa sih istilahnya, siri nikah siri. Dia dengan 2 istri sebelumnya nikah siri. Nikah siri, kalau yang dilarang kan Sarah, ini siri. Gak ada apaan sih. Habis tegang banget kayaknya. Enggak, soalnya agak wah, kalau misalnya ini lucu, lawak namanya sitkom. Bukan pot bunga. Iya benar. Enggak, soalnya agak nggak masuk akal di gue, kok bisa lolos gitu dia ngaku perjaka, kok bisa lolos. Oh ternyata yang pernikahan kedua sebelumnya memang dia tidak menikah secara negara resmi, gitu secara ya. negara gitu. Katanya sih udah tekotek dulu. Tapi tek kapan sih? Tekdung lala. Tekdung lala. Ini bukan ada julid ya. Oke. Tunggu. Kita gibahin mantan terus. Iya. Tapi kenapa lu mau disuruh? Tadi polos tadi sih ya. Masih polos. Tapi kenapa dia juga menutupi statusnya ya, Lan? Itu dia yang jadi pertanyaan. Kenapa dia? Apa? Dia takut nggak diterima sama keluarga lu kah? Mungkin iya. Mungkin. Tapi gini, selama lu 3 bulan kenal sama dia, dari kenal terus pacaran, keluarga lo itu tahu lu pacaran sama dia kan? Tahu.
Tapi tahu backgroundnya dia seperti apa, maksudnya dari keluarga yang seperti apa. Karena dia memang maksudnya dalam berbicara tuh dia pintar, terus mulutnya pintar manis. Iya, ada Mulut manis ketemu cewek polos. Begini jadinya. Belum belajar ya. Belajar cara menaklukkan buaya. Harusnya dulu udah ini ketemu sama pawangnya. Wulan ya. Sampai sekarang tapi masih sama buaya kayak. Iya. Seneng ya jadi pawang nggak boleh. Beda lagi ceritanya. Terus Ya udah. Tapi misalnya lu 3 bulan nih nikah, 3 bulan pacaran, terus lanjut ke jenjang pernikahan. Keluarga lo pun itu juga setuju, nggak kayak dia nanti dulu deh gitu. Kamu kayak masih seumur jagung banget loh, 3 bulan masa udah langsung mutus nikah, atau keluarga lu kayak yaudah deh, lu beban keluarga gitu. anjir beban keluarga. Kayaknya sih itu enggak sih, gimana? Nggak tahu pada saat itu mungkin ya kayak diyakinin juga sih, sebenarnya diyakinin kamu yakin gitu. Tapi karena background dia juga S2 lulusan agama gitu ya. Oh, baik. Gitu ada agama-agamanya. Jadi kayak mungkin dipikirnya ya emang ini orang baik yang nggak pengen pacaran lama-lama kayak gitu. Karena gue nggak jujur juga dia udah married 2 kali itu sih. Makanya sampai sekarang nih masih sebenarnya salah gue apa salah siapa sih? Ya karena gue juga nggak jujur sama orang tua. Tapi ya kenapa dianya juga bisa gitu ya? Maksudnya mendingan dari awal nggak usah nikah kalau ujungnya cerai gitu. Karena dia kalau menurut gue ya si lakinya ini memang mau membahagiakan si bapaknya doang, ya nggak sih? Iya sih. Tuntutan dari bapaknya ya. Jadi ya udahlah, ada cewek nih gitu. Tapi kan. oke. Akhirnya nikah tuh. Nikah maksudnya kayak as usual orang Indonesia menikah, ada resepsi gitu-gitu. Ada. Nah, terus apa yang terjadi tuh? Nanti kita lihat foto pernikahannya ya. Oh ya. Tunggu emang masih ada lah nih. Masih ada gak? Jangan-jangan masih lu pajang lagi Kalau di rumah. pernikahan dia sama yang baru ada. Malah punya. Foto pernikahan lu lah. Oh iya, nggak tahu udah kemana ya. Udah hilang bersama kenangan. Iya, kayaknya sengaja gue buang lah. Nyesel gue makanya lumayan ya. Iya, soalnya kan kayak cuma baru 6 bulan, kayaknya tuh bayang-bayang bayar-bayarannya biaya pernikahan masih kebayang gitu kan. Harusnya belum balik modal kayaknya. Belum balik modal. Belum gitu. balik modal. Ya Allah, nikah buat balik modal dong. Iya Lan, parah lu, nggak boleh begitu. Tahun event lagi sepi ya. Nikah aja buat balik modal. Oke, enggak. Terus apa yang terjadi di pernikahan? Kenapa sampai mohon maaf selesai di usia pernikahan 6 bulan? Sebenarnya nggak, pokoknya kayak adem ayem gitu, kayak adem ayem aja. Cuma ya kadang-kadang berantem kecil sih, kayak cuma pokoknya berantem yang nggak penting gitulah. Maksudnya masih bisa diperbaikin kayak gitu. Terus pas waktu bulan puasa, Bulan puasa tahun berapa nih? Dia lu nikah tahun berapa? tahun 2015. Oke. Ya, itu kan itu belum setahun, Bu. Berarti di tahun yang sama dia. Oh iya. Iya. Bulan apa? Lupa lah bulannya, bulan Ramadan intinya. Oh, nikahnya bulan Ramadan. Enggak, nikahnya Kejadian lu ya nggak siaran nggak buat bunga bikin orang emosi. Udah nih udah mulai mau nangis loh, lu malah nggak jadi. Udah nangis. Jadi gimana? Nangis, bener. Apa yang terjadi di bulan Ramadan itu di tengah-tengah pernikahan lo? Iya, pokoknya inget banget sih pas lagi sahur tuh, ya kan. Nah, Lu tanya lagi Lan, sahur jam berapa gitu? Kagak ada tau gue, sahur jam 3, jam 4 sore. Nah, terus dia kan belum bangun, terus gue ngecekin handphonenya. Nah, sebelumnya sih kayak udah dia pakai dua handphone, yang satu bisa WhatsApp, yang satu SMS kan. SMS doang tuh khusus, banyak banget SMS dari orang itu. Namanya Raimanto kan. Nama si Namanya pengirim cowok. SMS. Oke. Itu di handphone yang tidak biasanya dipakai gitu ya? Iya, cuma bisa buat SMS. Gak tau kenapa iseng gitu, iseng banget gitu. Oke. Iya, terus akhirnya gue buka SMS-nya, nggak curiga apa-apa sih. Kayak kok ngomongin sepatu ya gitu. Makasih ya sepatunya lucu banget deh gitu-gitu. Terus, Oh, itu Raimanto tuh ya? Raimanto kasih sepatu ceritanya? Dia dikasih sepatu Sama si laki lo. si Oh, baik. mantan. Nah, terus kok aneh ya, lucu gitu. Maksudnya
Masa laki ngomong sama gitu, laki. iya jangan-jangan laki gue gitu. Pantesan udah berapa malam gak disambangi. Persawahan Kalau lagi kali puasa, lagi puasa. Lagi puasa. Sama puasa. Raweh kan malamnya wah. Raweh banyak banget lagi rokaatnya. Terus tergantung di masjid mana. iya, mana suratnya bukan surat Al-Ikhlas lagi. Iya. Terus Terus apalagi? Oh, Lupa. iya. Nah, pas sahurnya terus ditulis di SMS lagi lah gitu. Pokoknya gue nggak terlalu curiga. Terus entah kenapa pas sahur itu gue iseng baca lagi. Kok ada tulisan kamu susah tidur ya semalam. Terus gue inget-inget perasaan gak susah tidur atau gimana gitu. Terus pokoknya intinya terakhir dia bilang I love you. Si Raymanto ini. Terus kok I love you gitu. Dan itu kayaknya sih belum dibuka SMS-nya, cuma gue kayak ngeliat gitu dari jauh apa gimana. Langsung lah, namanya cewek kan, setiap cewek dilahirkan untuk memiliki insting ya. sebagai intel Iya, ya, betul. Indomie telur. Betul. Terus ya udah akhirnya gue save nomornya di nomor handphone yang bisa WhatsApp, nomor handphone gue. Terus muncullah foto kan kalau gue nyimpen nomor